Shalom, saudara terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sewaktu kita mengangkat tangan, memuji, memuliakan nama Tuhan, Dia hadir dan akan membuat sesuatu atas tempat itu. Amin. Dimanapun saudara hari ini, apapun yang saudara alami, apapun yang terjadi di hidup kita hari ini, goncangan, tekanan, sakit, penyakit tidak akan membuat kita ragu dengan Tuhan kita. Amin. Sebab Dia Allah yang hidup, Dia selalu bekerja setiap waktu. Itu sebabnya mari kita naikkan ucapan syukur kita di siang hari ini untuk menerima impartasi dan urapan yang baru dari Tuhan. Amin. Mari tunduk kepala kita, buka ibadah ini di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan berharga. Sekali lagi kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, satu kali lagi kami dilawan, kami diberkati, kami diberikan. Izinkan kami boleh melihat sekali lagi pertolongan-Mu yang ajaib buat kami, sehingga kami akan terus berseru kepada Tuhan, menyembah Engkau dengan penuh kesungguhan, dan pada melawat, memulihkan, bahkan menyatakan kuasa lebih dahsyat, bahkan lebih besar lagi atas kami. Itu sebabnya Bapa, seberapa besar pergumulan kami hari ini, sakitkah kami, lemahkah kami hari ini, sembuhkan, pulihkan kami, nyatakan kuasa-Mu di tempat di mana umat-umat-Mu hari ini duduk lewat layanan live streaming dari tempat ini. Urapan Roh Kudus mengalir, urapan dari tempat ini bersama-sama dengan umat-umat-Mu, urapan yang sama lebih dahsyat terjadi buat umat-umat Tuhan. Terima kasih, kami siap beribadah, menyembah Engkau, memuji nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kasih tepuk tangan dan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang setia. Haleluya. Yesus, aku percaya.
percaya di waktu-waktu yang sulit, di waktu-waktu yang sukar, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Amin. Karena saat kita lemah, firman-Nya berkata, di situ letak kekuatan kita. Itu sebabnya saudara yang mengalami kelemahan hari ini, engkau yang sakit, percaya dengan iman bahwa di dalam nama Yesus ada jalan keluar, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Mari nyatakan syukur menghadapkan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Mari saudara katakan dengan iman percaya. Sungguh percaya, tiada mujizat. Amin. Ya Tuhan, sembuhkan yang sakit. Amin. Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Mari dengan lembut katakan dengan iman sekali. Ya, yes. Tuhan mendengar dari surga. Sembuhkan, yes, amin. Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Sungguh percaya Tuhan, sungguh percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Amin. Dengan iman sekali lagi katakan, sungguh percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Yes, amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, yes, mujizat masih. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu semuanya sekali lagi. Sungguh percaya, tiada yang mustahil, mujizatnya masih tersedia bagi saudara dan saya. Amin. Dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Sekali lagi, dan saya persilakan kepada hambanya berdiri. Sungguh percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam setiap langkah kami. Karena itu seperti pujian ini berkata, kami percaya mujizat masih ada bagi kami. Sekalipun orang berkata mustahil, dunia berkata tidak mungkin, bagi Allah tidak ada perkara yang lebih suka dari Allah. Allah selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan, yang tak mungkin bagiku, katakan semua mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau penjawab hidupku. Amin. Firman Tuhan yang menyatakan kalimat ini, yang tak pernah melihat,
tahun yang kedua di Indonesia melanda. Di saat kabar buruk terus kami dengar, bukan hanya setiap hari tapi setiap jam Tuhan. Hamba berdoa bersama dengan kami para pelayan Infinity di tempat ini. Kami percaya Engkau punya rancangan yang baik Tuhan bagi Indonesia. Berkati dan sertai. Kami terus taruh pengharapan kami, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap padamu. Sementara Tuhan biarlah firman yang disampaikan menjadi pembelajaran baru, menjadi rema, menjadi penuntun hidup kami di masa-masa sukar ini Tuhan. Karena kekuatan kami terbatas, kekuatan kami terbatas, keuangan kami terbatas, tapi Allah kami tidak terbatas lagi. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami pada kemenangan-Mu, jika kami melihat rancangan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Apa doa dan tulis kami diberi hamba kata kalimat ucapan ayat poin dan bagian yang berasal daripada-Mu. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita mengatakan Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim worship yang sudah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dipersilakan duduk, dan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming, saya mau ucapkan Shalom. Senang sekali kembali kita berjumpa bersama dengan Praise and Worship Infinity. Walaupun sedang dalam masa-masa PPKM, pemberlakuan pembatasan atau pengetatan kegiatan masyarakat, khususnya untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali, di mana beberapa hari terakhir ini keadaan akibat pandemi C19 khususnya varian Delta itu semakin melambung. Berita tentang mereka yang terpapar itu menjadi hal yang biasa. Berita tentang kematian juga selalu ada setiap jam. Saya secara pribadi hancur hati ya, karena beberapa jemaat yang saya kenal, orang-orang yang saya pernah ada hubungan, komunikasi dalam ibadah, dalam pelayanan, beberapa dari antara mereka harus meregang nyawa akibat pandemi ini. Tempat saya tinggal, klaster tempat saya tinggal itu sekarang sudah masuk masa lockdown untuk orang luar. Jadi hanya penghuni yang boleh keluar masuk, pedagang boleh berkerumun ada prokes, tapi ada pembatasan luar biasa. Karena di tempat saya tinggal sendiri, info terakhir yang saya tahu itu ada 30 orang yang sedang isolasi mandiri, itu yang ngaku, belum yang nggak ngaku. Lalu juga sudah ada korban meninggal. Dan kalau saudara lihat sosial media, beberapa platform seperti Facebook, Instagram, yang lagi rame juga TikTok, itu lagi dipenuhi oleh FYP tentang korban-korban mereka yang harus menghembuskan nafas terakhir akibat COVID. Tapi itu baru satu sisi. Kalau saudara lihat beberapa sisi yang lain, hari-hari ini juga orang sedang mengalami ketakutan akan habisnya oksigen. Saudara bisa lihat banyak sekali video bagaimana orang coba antri. Bahkan ada beberapa orang nggak bisa beli tabungnya, mereka rebut, mereka ambil, mereka curi dari rumah sakit. Padahal dokter-dokter sudah memberikan penegasan bahwa satu tabung yang besar saja itu mungkin hanya bisa bertahan 10 sampai 12 jam. Dan itu hanya dibutuhkan bagi mereka yang sudah sangat sekarat. Muncul lagi berita hoax, sekarang orang bikin filter udara itu pakai pompa ikan. Mereka bikin pakai selang-selang, nanti dimasukkan ke air, aduh. Dan banyak yang ngikutin. Kenapa? Orang takut, orang khawatir. Yang kedua yang ramai sekarang hari-hari ini adalah toko obat atau apotik. Infinity tempat kami merekam ini, di bawah di samping itu ada apotik. Itu orang udah antri tuh sampai jalan sini tadi saya lihat. Sebagian beli vitamin, sebagian mereka beli obat-obat untuk menghilangkan ya sakit penyakit karena COVID. Jadi sekarang varian Delta ini menakutkan. Berita terus simpang siur, dari berita original, berita asli, sampai dengan fakta-fakta palsu, berita hoax, terus ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, salah satu yang menjadi dampak adalah mereka yang berdagang, berbisnis, khususnya mereka yang ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus menelan pil pahit akibat PPKM. Tapi suka gak suka, itu yang harus terjadi di bangsa ini. Ada yang pro pemerintah, ada yang menghina pemerintah. Intinya
keadaan sedang gawat darurat. Makanya satu-satunya kekuatan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Dan hari ini saya punya tema, yaitu faith makes strong, atau iman membuat kita kuat. Kenapa saya harus bahas ini? Sederhana, karena hari-hari ini keluarga, kerabat, kenalan, jemaat, keluarga juga dari Infinity, sebagian kita sedang dilanda ketakutan, kecemasan. Tapi iman adalah salah satu yang membuat kita melihat kemenangan, membuat kita melihat mujizat Tuhan. Ada satu kisah yang terkenal, seorang buta, Matius pasal 9, beberapa ayat saja sebagai pembuka. Matius pasal 9, 28 sampai 31, jemaat Tuhan yang terkasih yang bisa lihat Alkitab, boleh dilihat Alkitabnya. Dan saya ajak setiap pengerja pelayan Tuhan yang hari ini bertugas di Infinity, sama-sama kita baca pergantian Matius pasal 9, 28 sampai dengan 31. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Perhatikan Matius pasal 9, 28 sampai 31. Rekan-rekan sudah di sana? Perhatikan, saya akan baca 28, rekan-rekan ayat 29, dan nanti ayat 31 kita akhiri bersama-sama. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah berapa banyak? 2 orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab sama-sama, apa kata orang buta itu? Ya Tuhan kami. Ayat 29. Perhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan, kalimat Yesus ini memberi sebuah pembelajaran besar. Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut apa? Jadi ada satu faktor besar dalam hidup manusia yang membuat dia bisa gagal atau dia bisa berhasil. Dia bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa atau mereka hanya jadi penonton. Yesus katakan dengan jelas, jadilah kepadamu menurut iman. Ayat 30 saya baca, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Ayat 31 bersatu 23. Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh. Kita itu butuh iman, saudara, dalam hidup, khususnya pada hari-hari seperti ini. Kita bisa lihat dan pelajari bahwa orang-orang kuat itu habis hari-hari ini. Orang kaya juga takut. Saya Zoom kemarin ada satu satu komunitas sepatu usaha lah, saya panggil khotbah Zoom, dan mereka rata-rata bilang, kita takut Pak, bahwa uang hari-hari ini belum tentu bisa menyelamatkan. Saya ada satu cerita duka, kejadiannya baru kemarin. Jadi beberapa hari yang lalu, minggu lalu lebih tepatnya, ini kan hari Selasa, minggu lalu, 1 minggu lah, saya dihubungi, Pak bisa minta tolong nggak cari tempat, karena di Jakarta sudah full. Ada seorang yang kena COVID, kondisinya itu 9 bulan sedang hamil. Itu saya dihubungi. Saya jalan dong ke Eka, ya kan lihat. Eka juga saya penuh. Kayaknya perlu di depan IGD. Saya bilang kayaknya agak repot kalau di sini. Bisa nggak kenal lain? Akhirnya katanya ada yang support tolong, akhirnya bisa masuk. Kemarin malam tuh, saya dengar kabar meninggal sudah 7 bulan. Padahal punya uang. Dia punya akses, dia punya kerabat, dia punya koneksi untuk dapat perawatan. Di saat yang lain berebut, dia bisa langsung masuk, ditolong akhirnya. Tapi kenyataannya, kekuatan manusia itu terbatas. Dan satu-satunya pertolongan yang mampu membuat kita keluar dari zona yang menakutkan hanya iman. Karena uang bisa habis, jabatan bisa dicopot, kepintaran bisa dipermalukan oleh orang-orang. Intinya tanpa iman kita pasti hancur. Karena gerejanya sekarang mulai tutup lagi. Rasa-rasanya luka akibat penutupan gereja di 2020 masuk 2021 kayaknya belum sembuh gitu buat gereja. Ada banyak gereja harus kehabisan masa kontrak tempat mereka ibadah. Belum lagi mereka tidak memiliki tunjangan dalam kehidupan hari-hari beberapa hamba Tuhan. Baru mereka mulai 1-2 bulan baru semangat dalam ibadah tetap aja, tiba-tiba tutup lagi semua. Itu pukulan keras. Belum para pedagang, belum para pengusaha dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, apa yang datang dari manusia ada masanya. Tapi apa yang datang dari Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Makanya iman hal yang penting. Saya nggak tahu berapa saudara yang akan menyaksikan video ini dalam keadaan terkapar. Saya nggak tahu engkau yang menyaksikan ini mungkin di Wisma Atlet, mungkin di rumah sakit, mungkin saudara sedang isolasi mandiri di rumah. Engkau yang hari ini sedang dinyatakan COVID. Dan COVID hari ini itu membuat orang hidup dalam ketakutan
akan kecemasan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang diserang utama itu bukan cuma jasmaninya, tapi pikirannya. Ini yang paling gawat. Secara studi, manusia adalah makhluk suges. Saya ulang sekali lagi, manusia adalah makhluk suges, di mana apa yang kita pikirkan itu bisa mempengaruhi keseluruhan. Saya ambil contoh sederhana. Kalau anak mandi hujan itu sebenarnya sakit atau sehat? Hah? Kalau anak mandi hujan sakit atau sehat? Kenapa sakit? Hah? Kenapa air hujan? Nah, jujur aja kita ngomong secara logik. Mana lebih kotor? Air kolam renang sama air hujan mana lebih kotor? Mana lebih sakit? Mandi berenang atau mandi hujan? Akibatnya apa? Seringkali kalau kita mau sadari, pernyataan suges kita, jangan mandi hujan, sakit. Nanti mandi hujan sakit. Mandi hujan nanti sakit. Sakit itu. Makanya beberapa ahli psikologi mereka katakan yang sebaliknya. Mandi hujan, sehat kamu. Sehat, pasti sehat kok, gak ada apa-apa. Sehat. Seringkali suges itu yang mempengaruhi. Saya ada contoh sederhana. Ada 3 teman kita ngomong hal yang sama. Ya, lu sakit ya? Enggak. Kelihatan mukanya kayak lesu banget. Enggak, sehat. Teman pertama. Teman kedua ngomong, ya sakit ya? Enggak, biasa aja. Tapi kelihatannya kayaknya lagi kurang sehat. Masa sih? Iya ya. Teman ketiga ngomong, ya lu lagi sakit ya? Kayaknya sih. Nggak benar. Padahal ketiga orang ini jangan-jangan hanya memberi sugesti gitu. Tapi kita bisa jadi ngerasa. Saya ambil contoh paling sederhana. Beberapa jemaat Tuhan mengeluhkan rasa sesak. Nah, ketika saya tanya sama mereka, rata-rata mereka jadi sesak karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Mereka baca berita, mereka nonton di Instagram, maybe di YouTube, maybe di TikTok gitu tentang masalah pernafasan, dan secara tidak disadari, sugesti kita bekerja. Kita jadi karena manusia itu makhluk suges. Saya ambil contoh yang paling real. Beberapa tahun sebelum Perang Dunia Pertama, ada sebuah eksperimen yang dipakai kepada para tahanan, di mana tentara ini kehabisan peluru, tapi mereka harus eksekusi. Saya tahu nggak apa yang dilakukan oleh para tentara kepada para tahanan? Mereka terus ditakuti. Kamu akan dieksekusi, kamu akan mati, kamu akan ditembak. Beberapa hari mereka terus diperkatakan kamu akan ditembak mati. Dan hari eksekusi, sebelum matanya ditutup, narapidana ini dibawa ke depan dan dia lihat tentara dengan laras panjang. Tapi faktanya senjata itu bahkan tidak ada peluru. Setelah ditutup dan seperti dia mendengar aba-aba, tidak ada peluru, hanya dibunyikan bunyi keras gitu, jedar, dan orang itu mati tanpa ditembak. Saudara, apa yang membuat orang itu mati? Rasa takut. Dan ini yang sedang terjadi pada masa pandemi ini. Informasi itu perlu, berita itu harus. Tapi kalau kita nggak punya iman teguh kepada Tuhan, itu akan banyak mempengaruhi hati, perasaan, mood kita itu jadi serba khawatir, takut, dan cemas. Dan ketika engkau kena virus itu, engkau nggak punya iman yang kuat, cepat sekali untuk menekan imun tubuh, mematikan metabolisme untuk memperjuangkan tubuh ini supaya melawan virus. Makanya ada beberapa berita mereka yang udah divaksin aja meninggal juga. Tapi memang kalau kita sakit dalam kondisi parah, dibawa ke rumah sakit, itu melihat orang pakai APD aja, mundar mandir, bisa stres loh rasanya. Soalnya pernah datang nggak langsung ke rumah sakit? Saya waktu itu di video call sama jemaat, ada mereka tinggal di Keranggan. Itu tiap hari dengar suara teriak, cepet mana kamar, cepet ini udah sekarat. Belum lagi mereka dengar berita, yang di kamar situ sudah meninggal, yang di kamar sini sudah sekarat, sorenya ini meninggal lagi, stres. Akhirnya mereka mati bukan hanya karena COVID-nya, tapi karena pikiran dan intimidasi yang terus didengar dan dilihat. Apa yang membuat kita keluar dari masalah itu? Iman, saudara. Iman ini penting. Iman ini yang nggak bisa dibeli dari uang kita. Iman bahkan nggak bisa dipelajari dari pengetahuan akhirat kita. Iman bisa didapat ketika engkau panggil Yesus masuk dalam hidup saudara. Makanya dalam ibadah KKR selalu ada lagu Into my heart, Lord into my heart, Lord Jesus. Kenapa harus Yesus masuk ke dalam?
Karena ketika tanpa Tuhan dalam hidup kita, iman kita hanya sebatas keinginan, kemauan. Tapi dengan Yesus di dalam, Yesus katakan apa? Jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, mintalah. Kenapa mintalah menjadi hal yang luar biasa? Karena ada mujizat di balik setiap iman pengharapan kita. Makanya beberapa hal yang saya mau tekankan pada hari ini, faith makes strong. Iman membuat kita kuat. Karena orang berpikir bahwa keadaan buruk itu dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di sekitar. Saya susah karena memang saya lahir miskin, pendeta. Saya sulit maju, saya sulit sukses karena saya cuma pendidikan sampai SMA. Kita seringkali mengkambing hitamkan keadaan sekitar kita. Kita bilang, ya habis suami saya nggak ngedukung, ya habis istri saya modelnya negatifan, ya habis papa mama saya cerai, ya habis memang saya nggak sebaik orang lain. Alkitab katakan dalam 1 Korintus, Tuhan pakai orang bodoh mengalahkan orang pintar, Tuhan pakai orang lemah mengalahkan orang kuat, dan Tuhan pakai orang tidak terpandang untuk mengalahkan orang yang terpandang. Artinya, latar belakang, keadaan sekitar kita tidak membatasi iman kita. Iman itu bisa menembus hal-hal yang orang pikir mustahil. Makanya ada cerita, katanya dokter rahimnya udah rusak, kok bisa tetap punya keturunan? Itu kan menembus hal-hal yang mustahil. Kok orang ini jadi sukses? Dia lahir dari keluarga miskin dan dia gak punya pendidikan tinggi, kok hari ini jadi berhasil? Menembus hal-hal yang orang pikir tidak mungkin. Katanya udah kanker stadium 5, wah udah harusnya mati tuh. Kok hari ini sembuh sehat? Saudara, menembus apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, itu iman, saudara. Karena memang dalam hidup kita masalah itu pasti ada. Faktor kurang itu pasti selalu menyertai kita. Lihat Alkitab cerita Yusuf, Daud, siapa lagi orang-orang hebat yang Tuhan pakai, Samuel, Daniel. Kalau mereka cuma berkutat pada latar belakang dan keadaan sekitar mereka, gak akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi justru apa yang mustahil, itu yang mungkin bagi Tuhan. Coba lihat lagi ya, ayat yang ke-28. Ini menarik. Matius 9 ayat 28. Saya ingin mengupas satu hal yang seringkali kita langsung lompat dalam pemahaman ini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, perhatikan, datanglah 2 orang buta itu kepadanya, dan Yesus bertanya kepada mereka, apa pertanyaan Yesus? Iya, saudara, ada hal yang unik di sini. Kenapa Yesus langsung tanya ini? Karena kalau kita ke dokter, saya pengen dong dokter, penyakit saya sembuh. Biasanya dokter tanyanya apa? Sudah berapa lama? Biasanya separah apa sakitnya? Kamu sudah coba pengobatan apa, ya kan? Yesus itu bahkan nggak tanya dia buta dari lahir atau buta karena kecelakaan. Yesus bahkan nggak tanya butanya sepenuhnya atau cuma buta-buta waktu malam aja. Yesus bahkan nggak tanya, oh papa mama kamu buta juga nggak ada pertanyaan lain selain Yesus katakan, apakah engkau percaya? Karena bagi Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan iman. Yesus nggak bilang butanya dua-duanya nggak. Aduh, kalau buta saya agak susah. Kalau cuma rambut jauh masih bisa saya. Yesus nggak dibatasi oleh apapun. Karena saya mau tanya nih sama rekan-rekan pengerja, mana yang lebih susah Tuhan sembuhkan? Kanker stadium 2 atau kanker stadium 4? Hah? Sama, tidak ada yang susah. Nggak ada orang kanker stadium 4 lalu datang pendeta doain. Stadium berapa? 4 pendeta. Aduh, mestinya kamu datang waktu kamu masih stadium 2. Nggak ada ya. Karena buat Tuhan bukan seberapa besar persoalan yang sedang kau hadapi, bukan seberapa parah penyakit yang sedang kau derita, bukan seberapa hancur ekonomi yang sedang kau alami. Buat Tuhan, engkau percaya atau engkau tidak percaya, itu aja. That's all. Karena Tuhan nggak tanya 5W 1H, ya kan? How, when, where, Tuhan nggak tanya. Buat Tuhan, engkau percaya atau tidak percaya. That's all. Seperti orang di sebelah kanan Yesus waktu disalibkan, Yesus tanya macam-macam sama dia. Orang sebelah kanan berkata, ingatlah aku. Dan Yesus nggak tanya, gerejanya di mana? Pernah datang Infinity nggak? Nggak pernah, susah. Kalau pernah aja sekali aja, pasti bisa. Yesus
dibaptis atau enggak. Bahkan Yesus tidak pernah tanya orang di sebelah kanannya kenapa dia berbuat salah sampai harus disalibkan. Ketika dia percaya, Yesus langsung berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di mana? Di Firdaus. That's all. Begitulah kerja iman dalam hidup saya, hidup saudara. Repotnya kita ini terus dikuasai oleh rasio kita yang menghalang-halangi cara Tuhan bekerja. Kita mulai berpikir, tapi mungkin nggak ya Tuhan menyatakan mujizat buat saya? Saya kan cuma jemaat biasa. Saya kan nggak pernah melayani. Saya kan nggak pernah kasih persembahan besar. Saya kan masih suka buat dosa. Buat Tuhan, kesalahan, kekurangan latar belakang kita tidak bisa membatasi iman percaya kita untuk melihat kuasa dan mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Makanya buat jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan dalam keadaan mau ekonomi memburuk kek, keluarga sedang bermasalah kek, bahkan khususnya saudara sedang isolasi mandiri, engkau yang terpapar COVID, saya mau katakan, asal engkau percaya saja, engkau akan melihat janjinya bergenap dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Apa sih yang menghambat iman kita? Karena seringkali yang membuat kita nggak bisa maju bukan masalah Tuhan Yesusnya, tapi pendeta, saya tuh udah berdoa, apa salah ya doa saya? Nah di sini seringkali kalau nanya sama yang ngaco juga makin ngaco jawabannya. Pendeta, kok saya udah berdoa tapi gak beriman ya? Saya udah berdoa, saya beriman, kok belum ada mujizat ya? Doanya udah berapa kali sehari? Ya kalau malam aja, kalau bisa seperti Daniel, sehari 3 kali dia buat. Pendeta, saya udah sehari 3 kali, kok belum ada mujizat ya? Berdoanya di mana? Biasa di kamar. Oh jangan. Daniel tuh di bumbungnya atap. Pendeta, saya udah sampai hitam begini sehari 3 kali berdoa di atas atap, kok belum ada mujizat ya? Kamu lipat tangan atau angkat tangan? Ya lipat tangan pendeta. Angkat tangan. Oh. Jadi kalau tanya sama orang yang salah, makin nggak cocok. Makanya kan orang suka bilang, udah puasa belum? Puasanya di mana? Terus, udah dibaptis belum? Udah. Percik atau selam? Dipercik, mesti selam. Ntar datang lagi pendeta sudah diselam. Di mana? Di kolam renang. Kalau bisa di Yordania. Jadi kita sering kali dibatasi oleh rasio-rasio kita. Loh, saya banyak melihat mujizat bukan karena kesempurnaan cara dia doa kok. Saya banyak melihat bukan karena kesempurnaan kehidupan ibadahnya dia melihat mujizat. Tidak. Makanya kan sering kali ada orang bilang gini, kenapa ya pendeta? Saya tuh udah perjamuan kudus udah lebih-lebih dari pendeta. Pendeta cuma 1 pot itu kecil, saya pakai gelas bir pendeta. Anggurnya juga anggur cap orang tua. Kenapa nggak ada mujizat? Kok saya lihat jemaat lain baru 1 kali datang Infinity, baru kasih perjamuan sekali, kok mujizat terjadi? Karena buat Tuhan, iman itu bukan syarat. Iman itu bukan sesuatu yang ditentukan dengan cara-cara tertentu, tidak. Selama kau percaya, pertolongan Tuhan itu pasti bagi setiap kita. Saya kemarin, saya sempat ikut Zoom. Saya berharap orang yang lagi nonton ya. Atau kalau nonton dia nggak mau saya ikut di dalam. Jadi adalah kumpulan berbagai denominasi. Jadi saya dipanggil ikut, tugas saya cuma berdoa. Berdoa sebelum firman. DTB berdoa sebelum firman ya. Udah, habis selesai firman, luar biasa bagus. Ada tanya jawab, ada saling diskusi, ada pokoknya ada pernyataan lah. Saya lihat repot banget. Jadi ujung-ujungnya itu pertanyaan setelah firman, ribut cuma masalah gara-gara ini sensitif sih saya ngomong. Iman Kristen atau iman Katolik, iman karismatik dan iman Protestan. Jadi mau ribut masalah gara-gara gitu. Ya kalau kita doa ya kita harus angkat tangan menyembah, pokoknya dia bilang begitu. Kita kalau doa itu ada lagi yang bilang harus memakai kalimat dengan perantaraan Yesus Kristus dan pokoknya dia kasih pandangan dia. Saya percaya Tuhan gak diribetin masalah kayak gitu. Yesus berkata, engkau berdoa panjang-panjang dan kau pikir doamu didengar oleh Allah. Karena buat Tuhan bukan masalah syaratnya, saudara. Gak semua orang punya kemampuan dalam kata-kata doa yang sempurna. Ada orang-orang yang kalau doa memang gak bagus, tapi selama dia percaya, mujizat terjadi. Ada yang bilang kalau kita doa harus penyembahan dulu. Kalau bisa penyembahan lagu-lagunya yang
himne, tau gak? Lagu himne yang kidung pujian, lagu-lagu yang dulu tuh, yang baru katanya ada hadirat Tuhan. Yang satu nggak bisa. Wah, pokoknya saling. Padahal hamba Tuhan kumpul di dalam komunitas Zoom itu. Saya cuma tinggal senyum-senyum aja. Saya percaya Tuhan nggak ribut, saudara. Saya udah kasih sekali karena yang lagi terkenal di Kanada ya, anak kecil. Dia lihat adiknya ada sekarat. Dia bilang, "Mah, aku mau gendong." Akhirnya walaupun adiknya baru dilahirkan, tapi karena sekarat, dokter bilang kayaknya angkat tangan. Dikasih ke kakaknya. Kakaknya nggak nyanyi lagu rohani yang bagus, dia cuma nyanyi lagu You are my sunshine, my only sunshine. You makes me happy when sky are green. You never know dear how much I love you. Please don't get my sunshine away. Itu bukan lagu rohani, tapi mujizat terjadi. Adiknya sembuh, adiknya bisa bangkit dan sekarang masih tetap hidup. Kenapa? Ada kepercayaan kuat dan teguh kepada Tuhan. Ketika orang buta ini datang sama Yesus, Yesus bertanya, apakah kamu percaya? Kenapa? Beberapa penghambat dalam iman. Kenapa iman kita nggak pernah lihat mujizat? Yang pertama, seringkali kita salah dalam mendefinisikan antara iman dengan khayalan. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya khayalan. Iman itu bukan khayalan. Iman itu ada tindakan, ada aksinya. Iman itu sifatnya aktif, bukan pasif. Mengingini sesuatu tanpa ada hal yang dikerjakan itu namanya berhayal. Saya ambil contoh sederhana. Kita udah ikut Tuhan nih, pasti nih Tuhan buat berhasil nih, Tuhan buat sukses nih. Pasti aku jadi orang berhasil, aku pasti jadi kaya. Tapi cuma sekedar ini, bukan sekedar keinginan. Kerjanya juga ya gitu-gitu aja, nggak ada inovasi baru dalam hidupnya. Ya udah, itu bukan iman, itu khayalan. Ya, kalau Tuhan masih sayang sama saya pasti masih bisa sembuh lah. Kalau Tuhan sayang, saya pasti ya umur panjang. Tapi tanpa ada hal yang dia coba perbaiki, coba dia perbaharui, dia nggak mau olahraga, dia nggak mau atur pola makan sehat, itu cuma hayalan. Jadi memang ada banyak orang Kristen, mereka mendefinisikan iman itu dengan cara yang salah. Mereka pikir mereka sedang beriman, tapi sebenarnya mereka sedang berhayal. Mereka bilang, suami bilang sama istri, ya, nah ya, Tuhan kasih kita ya rumah 2 lantai ya, nanti kita keliling dunia ya. Tapi nggak pernah ada, nggak nabung juga nggak ada planning manajemen keuangan yang baik, nggak coba mempelajari bagaimana hidup itu terus bertambah baik bukan bertambah buruk. Dan saya katakan itu bukan iman, itu cuma sekedar khayalan, keinginan kosong, saudara. Nah, jemaat yang terkasih, keluarga besar Praise and Worship Infinity, saya mau setiap jemaat Tuhan, kalau engkau menginginkan sesuatu bersifat aktif, sama-sama bilang sama saya aktif, do something gitu, karena mujizat bukan shortcut. Iman itu bukan shortcut atau jalan pintas menuju mujizat. Terkadang Tuhan menyatakan dengan cara yang sangat-sangat cepat. But sometimes mujizat terjadi melalui proses. Ada waktu yang kita jalani dan kita lewati. Kesaksian 14 tahun Bapak Yohanes dari Timika, Papua, yang saya cerita beberapa minggu yang lalu. Berapa lama sampai akhirnya dia punya anak? 14 tahun, saudara. Mujizat tetap terjadi. Tapi ada masa-masa di mana mereka harus tetap berjuang, mereka harus tetap melangkah. Nah, ada banyak orang mengingini, tapi ya udah, kalau jadi puji Tuhan, kalau nggak jadi puji Tuhan, itu berkhayal. Orang Kristen itu nggak berkhayal. Orang Kristen mewujudkan setiap impian, cita-cita, harapan, bahkan iman. Kalau engkau percaya, maka yang paling pertama dimulai dari apa? Berlutut berdoa. Tapi setelah engkau berdoa, Roma katakan ora et labora. Engkau berdoa, tapi engkau juga bekerja di dalamnya. Banyak orang pengen kaya, pengen sukses, tapi cuma sekedar berkhayal gitu. Nanti Tuhan buka jalan, nanti Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang berhati, omong kosong. Tuhan suka dengan proses. Itulah kenapa orang yang menimbun talentanya di dalam tanah diambil dan diberikan kepada yang bekerja. Saya mau berusaha Praise and Worship Infinity. Iman kita diwujudkan melalui sikap kita untuk berbuat sesuatu. Jadi yang pertama, apa yang menghambat? Kenapa iman nggak pernah membuat kita melihat mujizat? Karena sesungguhnya kita bukan sedang beriman, kita hanya sekedar berhayal.
Seringkali ada orang bilang begini, ya saya sih percaya pendeta, pokoknya saya pasti melihat mujizat. Gimana? Ya nggak tahu. Nah di sini kata nggak tahu ini rancu. Nggak tahu ini karena dia memang sedang berbuat, yang penting saya sudah melakukan bagian saya dan Tuhan lakukan, atau cuma pasif diam. Soalnya saudara paham nggak saya? Kekristenan itu seringkali rancu. Kalimatnya kelihatannya rohani, kalimatnya seringkali kelihatannya positif, tapi sebenarnya yang terjadi adalah negatif. Saya pasti sembuh pendeta. Gimana kamu berimannya? Ya pokoknya sembuh. Ya nggak tahu caranya gimana. Tapi nggak kelihatan gitu. Ada hal yang dia kerjakan. Nggak kelihatan ada hal yang dia buat. Saya mencontoh sederhana. Ada pasangan suami istri waktu itu saya masih kuliah. Saya ingat betul mereka jemaat di gereja di daerah GI lah pokoknya adalah. Istrinya kanker. Mereka keluarga tinggal di Depok. Biasa ibadah di GI. Saya ketemu di sana sama rekan kakak kelas saya. Namanya saya lupa namanya sih, namanya giginya ompong itu aja saya ingat. Jadi orang ini datang, mereka tanya, Pak bantu saya untuk didoakan sama pendeta, pokoknya pendeta besar lah. Kita bilang kita nggak ada akses, Kalau mau datang langsung ke sana, wah sulit Pak, gimana? Ya akhirnya kita ajarkan secara teologi. Kita bilang Tuhan bisa pakai siapapun, selama mau percaya, selama mau beriman, Tuhan akan nyatakan mujizat terjadi. Akhirnya yang terjadi begini. Mereka percaya kalau istrinya akan disembuhkan dari sakit kanker. Kankernya sudah cukup parah. Jadi maaf ya, kalau misalkan dibuka bagian payudara sebelah kirinya itu sudah bernanah, sudah rusak. Intinya seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka beriman, mereka percaya, mereka yakin Tuhan menyembuhkan. Tapi ada hal yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan cuma mengubah pola hidup lebih sehat. Istrinya bilang sama suaminya, Pak, dana untuk operasi ini kita serahkan untuk pelayanan dia. Wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Tindakan mereka ada dalam iman mereka. Dan apa yang terjadi? Dalam operasi itu disebarkan ke daerah untuk pelayanan Tuhan, pembangunan rumah, untuk pelayanan misionaris dan sebagainya. Mujizat itu terjadi. Dan Alkitab cerita orang-orang yang lihat mujizat ada hal yang dikerjakan. Bartolomeus itu orang buta. Dia bilang, Yesus ada Daud kasihanilah aku. Dan orang suruh bilang murid-murid Yesus baru berkata, dia kamu buta, kamu mengikuti Yesus berteriak-teriak. Apakah dia berhenti? Tidak, dia berteriak lebih keras. Ketika Yesus mengajar di satu rumah, ada orang lumpuh dan semua orang penuh sesak. Dia percaya ada kesembuhan dan mereka bukan cuma dia yang menunggu Yesus lewat. Dan apa yang kita katakan? Mereka bongkar atap rumah di mana Yesus itu sedang mengajar dan mereka menurunkan orang lumpuh itu. Ada hal yang dilakukan. Waktu Yesus tanya sama Petrus, lu dapat ikan nggak? No Tuhan, dari semalaman aku nggak dapat ikan. Apa Yesus bilang? Lihat ya, ini kapal ikan. No, Yesus bilang bertolaklah lebih dalam, lemparlah jauh. Jadi ada satu misunderstanding dalam beriman. Karena kita pikirin, ya udah, tinggal tunggu Tuhan aja berbuat. Tidak. Ada bagian Tuhan, tetapi juga ada bagian saya, saudara. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan, sebagai bisnis, sebagai pedagang, sebagai orang yang berkarir, whatever. Jangan hanya pasif diam. Berbuat sesuatu, belajar, pertambah kapasitasmu. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan ketika engkau mentok dan engkau berkata, Tuhan melihat, firman-Nya berjanji, jerilah orang percaya kepada sia-sia di dalam Tuhan. Jadi yang pertama pemahaman iman kita. Kenapa faith makes strong nggak pernah dialami dalam hidup kita? Karena kita mendefinisikan iman hanya seperti khayalan. Yang kedua, apa yang membuat kita nggak bisa melihat iman? Alkitab katakan kemalasan dan kebodohan. Sama-sama bilang sama saya malas. Sama-sama bilang sama saya bodoh. Jadi kemalasan dan kebodohan adalah musuh dari mujizat. Kalau saudara lihat Alkitab, nggak ada orang malas yang melihat mujizat. Tidak ada orang bodoh yang melihat mujizat. Bodoh yang saya kategorikan bukan masalah pengetahuan. Bodoh artinya dia hanya memakai hikmat, pikiran-pikirannya sendiri yang seringkali menjerumuskan dia kepada masalah yang lebih besar. Saya ambil contoh sederhana. Saya pernah ketemu di daerah lebih tepatnya. Jadi ibu, dia beriman. Dia percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhannya. Yang dia lakukan apa? Di saat dia akan bercocok tanam, ibu ini malah ngasih berasnya kepada pendeta. Dia ambil cerita janda di Sarafat. Saya mau tanya, ibu janda ini diberkati?
Ada kekurangan? Kekurangan. Karena dia pakai hikmat dengan caranya yang bodoh. Saya ambil contoh sederhana. Minyak urapan itu berkuasa? Berkuasa atau enggak? Masak, minyak urapan berkuasa atau enggak? Sangat berkuasa. Makanya pendeta, saya suka tuh sama ibu-ibu. Walaupun ada suaminya, tapi saya percaya dengan iman saya. Minyak urapan ini akan mematikan siapapun yang bukan berkenan di hadapan Tuhan. Dia mulai ciprati istri orang lain ya karena nama Yesus. Nah itu yang saya bilang ya kayak gitu-gitu. Dia bisnis, dia ciprat minyak urapan di toko-toko sebelahnya. Tuhan hancurkan dalam. Saya mau tanya, itu beriman nggak? Kelihatannya dia beriman, tapi dia sedang melakukan hal yang bodoh. Jadi ada banyak orang seringkali nggak pada tempatnya kira-kira seperti itu. Dia pengen punya mobil, dia beriman, dia percaya Tuhan selalu berikan. Buat Tuhan dari perkara mustahil. Tapi mobil orang yang dicipratin dalam nama Yesus. Bagi Tuhan. Saya suka lihat hal-hal seperti ini, hal-hal bodoh ya dalam pelayanan itu banyak sekali. Saya ambil contoh sederhana. Mereka perjamuan. Saya mau tanya, perjamuan itu ada kuasanya nggak? Sangat besar kuasanya, ya kan? Makanya pendeta, saya ingat betul tuh. Saya kasih sama saudara saya minyak urapan. Saya suruh susternya masukin lewat infus. Nah ini yang kayak gini-gini nih yang bikin rusak kemuliaan nama Tuhan kayak gini-gini. Akhirnya dimasukin infus itu kan ke darah. Dia masukin itu anggur perjamuan lewat infus. Akhirnya kenapa? Keracunan. Karena air masuk semuanya itu ke dalam saluran darahnya. Mujizat bukan terjadi, akhirnya malah semakin kritis keadaannya. Yang saya maksud adalah ketika engkau beriman, minta tuntunan Tuhan, melakukan mana yang benar sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Saudara boleh meminta, tapi yang menentukan, mengatur, dan merealisasikannya namanya Tuhan Yesus. Tuhan, saya lagi terlilit hutang. Saya doa dalam nama Yesus. Nanti sore pas saya akan bertemu Pak Arisandi. Jam hatinya, Tuhan akan buka jalan. Dia mulai pakai minyak urapan. Dia lihat ada foto Pak Arisandi. Yesus, pakai orang ini untuk memperbaiki. Wah, pasti bebas kamu. Saya mau tanya, beriman atau bodoh? Bodoh. Ketika kita berpikir cara Tuhan bertindak dengan rencana kita, disitulah semuanya hancur. Ada cara-cara yang apa ya, nggak tepat. Contoh, saya ambil contoh banyak lah. Ini realita. Ada gereja mau buka, ada lah di Bekasi sana. Tuhan pasti memberkati pembangunan gereja ini. Apa yang mereka buat? Malam dana. Yang mereka jual, masa mereka jual mimbar gereja? Mereka jual mimbar gereja, gitar gereja. Mereka mulai jual gitar gereja, harganya dibuka dengan harga berapa? Itu tahun 2000 berapa? Waktu itu saya masih pemain musik di Hotel Horizon itu saya nggak akan lupa. Belakang MM itu, saya main musik, jadi cuma 2 musik keyboard sama saya main gitar. Bukan, gitar gereja dijual, lukisan udah jeleknya minta ampun dijual. Dan buka harganya kira-kira, mari lukisan Yesus perjamuan 5 juta. Ya nggak ada yang mau beli. Itu mah namanya bukan beriman, namanya bodoh. Karena kita berpikir, oh dengan cara ini Tuhan memberkati dengan cara yang seringkali nggak pernah terpikirkan. Yang tak pernah kulihat dan yang tak pernah kupikirkan. Akhirnya katakan, bahkan yang tidak timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan. Jadi ketika kita beriman, bahkan berapa menjadi bagianmu. Tapi biarlah Tuhan yang menentukan bagaimana caranya. Karena ketika engkau tidak melihat apa yang kau rancangkan terjadi, di situ orang mulai kecewa. Saya udah beriman, nggak ada mujizat tuh ternyata. Saya udah daftarin tuh anak saya tuh CPNS. Saya udah percaya ini pasti Tuhan berkat nggak masuk. Nah dia mulai kecewa karena dia memakai rancangan dia dan bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan nggak selalu sama. Saya dulu kecewa. Saya kecewa betul waktu saya gagal di UPH. Saya gagal di IKJ, saya kecewa betul, saya kecewa sama Tuhan karena saya taruh iman masa depan saya dengan rancangan saya. Saya beriman, tapi saya minta dan paksa Tuhan ikut apa yang saya mau. Dan semuanya tidak terjadi. Saya mulai menyalahkan Tuhan, saya kecewa betul sama Tuhan. Apalagi waktu saya akhirnya masuk sekolah teologi, saya kecewa 1 semester saya nggak mau dengar dosen ngomong apa. Tapi ketika kita mulai berserah, ikut apa yang Tuhan mau,
ikut apa yang Tuhan rancangkan. Dan hari ini saya bersyukur Tuhan nyatakan yang terbaik dalam kehidupan saya. Dan begitu juga dengan kehidupan setiap saudara. Rancangan kita itu boleh gagal, rancangan kita boleh tidak terjadi, tapi percayalah, rancangan Tuhan juga bukan kecelakaan, rancangan Tuhan damai sejahtera. Jadi beriman, jangan malas dan jangan jadi bodoh. Yang ketiga yang terakhir, jam berapa nih? Saya sebenarnya sudah sangat rindu ya mengajar, betul-betul mengajar di Infinity, tapi memang terbatas. Saya tanya istri saya, kalau saya ngajar pakai papan tulis gitu cuma lewat streaming, istri saya bilang kurang dapat momentumnya, kurang dapat. Saya rindu ya kita doa sama-sama supaya COVID ini bisa segera berakhir. Pertanyaan yang paling banyak orang tanya, pendeta, kapan berakhir? Gak bisa diduga sekarang. Saya ambil contoh yang paling sederhana terjadi kemarin. Kanada itu hampir sama seperti Amerika. Amerika itu sudah 90%, Kanada itu 80% tingkat keberhasilan karena vaksinasi yang sudah menyebar. Tapi saudara tahu nggak? Masalah COVID berhenti per kemarin 719 orang meninggal karena suhu panas. Hanya dalam waktu 1 minggu 719 orang meninggal. COVID-nya nggak ada, hawa panasnya datang, mati semua. Kita nggak pernah bisa menunda. Yang kita bisa adalah berserah sama Tuhan. Percayalah, di dalam segala kondisi, 1000 boleh rebah, 10.000 boleh rebah, kita tetap melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara tanya, Pak, kapan? Ya, saudara bisa dengar banyak para ahli lah. Tanya pendeta, mana emang ibu peramal ya? Nggak bisa ngerti. Saya nggak habis ketawa itu. Ada orang tanya, Pak, saham apa yang akan naik? Gue mau tahu saham apa yang akan naik, gak bakal mendapat Infinity. Kalau saya tahu saham apa yang bakal naik, saya gak bakal jadi pendeta ya. Gue gak mau kenal semua. Saya udah kaya sendiri aja, aduh saya dalam hati. Memang pinter itu ada kuotanya ya. Bodoh itu yang unlimited. Serius lagi telepon pendeta, ada waktu nggak saya mau telepon? Silakan Pak. Jadi dia cerita dia mulai ambil ahli dia mulai masuk investasi bisnis saham. Pendeta doa ya, iya saya doa supaya bapak berhasil. Tuhan berikan bapak kepandaian, kepintaran dalam berbisnis saham. Bapak pendeta, kalau pendeta doa tuh bisa tahu nggak saham akan menaik? Datang Infinity ya, gak berarti. Jadi beriman itu bukan bodoh ya saudara. Maksudnya ya saudara boleh lah mau investasi properti kayak, mau investasi di di kripto kayak, mau di saham kayak, whatever, mau investasi manapun, koperasi kayak, silakan aja. Tapi jangan sampai bodoh. Kan ada orang begitu kan ikut investasi. Salah investasi? Tidak salah. Yang salah adalah ketika engkau bodoh, engkau tidak mempelajari investasinya seperti apa, engkau tidak mempelajari latar belakangnya, kemungkinan terburuknya seperti apa. Orang itu berpikir kalau saya investasi pasti untung. Saya mau tanya, semua investasi untung nggak? Belum tentu. Properti aja yang orang bilang bisa naik, ada properti yang nggak ada harganya lagi. Jadi ketika kita beriman, percaya dalam bisnis kayak, dalam pekerjaan, whatever, apapun yang kau lakukan, bukan cuman oh ya nanti pasti berhasil, nanti pasti bagus. Itu namanya bodoh. Sama kayak orang bangun gereja, nanti Tuhan sediakan jemaat-jemaatnya. Ya tapi dia nggak berjuang, dia nggak membuat sesuatu yang spektakuler, dia nggak menunjukkan sesuatu yang berbeda, dia nggak menunjukkan ciri khas, ya begitu-begitu aja gerejanya. Lalu ketika gerejanya tutup, dia mulai menyalahkan, di mana kau Tuhan? Bukan Tuhan, kita yang bodoh. Karena Tuhan berikan kita akal pikir, rasional, supaya kita berbeda dengan makhluk hari kelima, yaitu binatang. Kita belajar, kita melakukan apa yang menjadi kita. Tapi ketika kita lihat kegagalan, percaya Tuhan sedang menyediakan jalan yang lebih besar bagi kita. Yang terakhir, apa yang membuat faith makes strong tidak terjadi dalam kehidupan kita? Sederhana jawabannya, karena terlalu cepat menyerah. Sama-sama bilang sama saya, jangan menyerah. Pertandingan itu selalu ada awal, pertengahan, dan akhir. Nah repotnya, kita nggak pernah tahu nih
ini kita ada di awal, pertengahan, atau di akhir. Tapi Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada tujuan. Fokus aja kepada kemenangan. Berhasil itu tidak selalu terjadi dalam waktu singkat. Ada memang orang-orang yang langsung sukses. Ada orang-orang yang Tuhan berkati langsung berkelimpahan. Tapi kenyataan dan realita yang harus kita sadari adalah sometimes juga Tuhan izinkan masalah, tantangan, pergumulan, bahkan untuk mencapai kemenangan itu berlarut-larut. Tidak selalu langsung sukses, tidak selalu langsung berhasil. David Adam Sanders. Siapa dia? David Adam Sanders. KFC. David Adam Sanders, dia berusaha dan dia adalah orang yang bekerja keras. Bahkan sejak dia masih anak-anak. Pertanyaan saya sederhana, kapan dia sukses? Umur 70 sudah. Apakah Tuhan tidak menyertai? Belum tentu. Karena memang cara Tuhan menyatakan mukjizat kepada pribadi yang lain itu berbeda-beda. Ada orang bisa sukses di umur belasan tahun. Ada orang sukses di usia 20-an, 30-an. Tapi memang ada orang sukses di masa-masa akhir tuanya. Tapi intinya sederhana, jangan menyerah. Begitu juga dengan iman. Ketika engkau yakin bahwa Tuhan turut ambil bagian di dalam hidupmu mendatangkan kebaikan, maka berjuanglah, saudara. Ada banyak orang waktu mereka dengar COVID positif, mereka sudah mulai dengan iman, tapi mereka menjalaninya dengan putus asa. Ketika nafas makin berat, ketika kepala makin sakit, badan panas makin tinggi, ketika batuk terus menerus, dia mulai hilang iman. Di sini sebenarnya kau masuk kategori ketiga, penghambat iman, yaitu dia bikin usaha. Hari pertama dia semangat, wah dia ciprah minyak urapan sampai berminyak dalam nama Yesus, diberkati. Hari kedua masih kosong, tapi tetap semangat dengan ini, aku diberkati. Hari ketiga masih sepi, tapi masih semangat. Dia bilang, aku percaya Tuhan. Pokoknya mantap lah. Tapi 1 minggu dia nggak dapat customer, dia mulai berhenti tuh. Sebenarnya rencana Tuhan bukan sih Tuhan. Sebenarnya Tuhan menyatakan di situ. Sebenarnya dia mulai masuk kategori yang ketiga. Dia menyerah. Naaman itu sembuh karena iman. Dia bahkan nggak bertemu dengan Nabi Elisa. Dia bahkan nggak bertemu dengan Nabi yang dia pikir mampu menyembuhkan. Makanya Naaman bilang, aku pikir Nabi itu akan keluar, mengangkat tangan, memegang kepalaku, memanggil Allahnya, dan akan dilahirkan. Tapi kan enggak. Tuhan suruh mandi di Yordan. Saudara ngerti nggak? Yordan pada masa perjanjian lama tidak seindah hari ini. Yordan pada masa itu adalah air yang dipakai oleh masyarakat dari kalangan menengah atas sampai menengah bawah. Dan orang supaya bisa hidup dengan lebih mudah di daerah padang gurun seperti itu, lebih baik mereka tinggal di pinggir pantai. Kenapa? Air selalu tersedia. Kan dulu ada pompa. Dan repotnya mereka bukan cuma pakai air itu kebutuhan hari-hari. Mereka buat kotoran. Kalau habis perang, kalau mereka nggak mungkin kubur seluruh mayat tentara, nggak mungkin mereka bakar. Mereka buang juga ke Sungai Yordan. Dan Naaman seorang panglima, seorang yang dihormati, seorang yang bangsawan kira-kira seperti itu. Dan Tuhan bilang apa? Mandi Sungai Yordan. Dan bukan cuma sekali. Ada prosesnya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, baru mujizatnya. Dalam hidup ini ada proses. Kalau Naaman pakai egonya, bahkan sebelum mandi dia akan bilang, nggak usah deh. Makanya dia bilang kan, bukankah sungai-sungai di Damsyik, sungai Karpar itu lebih indah daripada Yordan? Kenapa mesti mandi di tempat seperti itu? Hamba dia mulai bilang, tapi bukankah kalau Nabi itu menyuruh engkau pada oke, dia mandi sekarang. Saya percaya kok. Jangankan orang-orang lain yang ikut sama dia itu mulai bisik-bisik. Dia orang putus asa kayak gini, mulai mandi ke Sungai Yordan. Mandi yang kedua, saya percaya ada pergumulan dalam dirinya. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, malu dia. 7 kali mandi diperlukan begitu. Tapi dia percaya beriman. Dia nyemplung kali yang ke-7, dia mandi, dan apa yang terjadi? Kulitnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Saya bertanya, siapa yang menyembuhkan Naaman? Elisa? No, karena tidak berjumpa sama sekali. Apakah Sungai Yordan? Tidak.
Hari ini saudara datang ke Sungai Yordan, lu mandi bukan cuma 7 kali, 700 kali sampai keriput semuanya gitu. Belum tentu ada mujizat. Yang menyembuhkan rahmat adalah iman. Iman yang tidak menyerah. Sama-sama saya, jangan menyerah. Kalau engkau istri yang sedang memperjuangkan suamimu dan kayaknya nggak ada perubahan maupun pendeta, jangan menyerah. Engkau seorang suami yang sedang mencari nafkah, tapi kayaknya uang saya makin habis pak, jabatan saya nggak pernah naik, jangan menyerah. Engkau anak muda yang sedang studi, lupa belajar online gak enak, jangan menyerah. Engkau seorang pelayan Tuhan yang sedang mempertahankan pelayanan, komunitas, gereja, whatever, tapi nggak ada jemaat pak. Saya mau bikin online juga nggak ada yang nonton, jangan menyerah. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Kalau Tuhan bilang diberkati, seperti apapun kondisinya kita pasti diberkati. Kalau Tuhan bilang sembuh, seburuk apapun keadaannya kita pasti sembuh. Yang penting engkau jangan menyerah. Engkau tetap percaya, engkau tetap bertahan, engkau akan melihat pertolongan yang luar biasa seperti dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, worship leader kembali berkata. Mari kita doain buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang isolasi mandiri, rekan-rekan pelayan Tuhan yang hari ini juga sedang tidak ada kegiatan secara rohani, para pengusaha bisnis yang harus belum nikah, mengalami kerugian atau mereka harus terhambat kehidupan mereka, kita doa supaya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan iman. Tabung oksigen itu terbatas. Engkau bisa punya 5, tapi mungkin akan habis dalam beberapa hari, dan beberapa hari berikutnya belum tentu pada petang. Tapi iman akan selalu ada. Uang bisa ada hari ini, besok bisa hilang. Jabatan bisa ada hari ini, besok bisa dicopot. Nama besar hari ini bisa ada, besok bisa diturunkan. Bahkan orang-orang di sekitar kita hari ini ada sama kita, besok mereka bisa lalu dari kita. Tapi iman percaya kepada Yesus akan tetap ada sampai selama-lamanya. Maka percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami yakin Engkau ada dalam langkah-langkah hidup kami. Seperti orang buta yang datang kepadamu, demikianlah kami datang kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga bertanya hal yang sama. Apakah Engkau percaya? Kami percaya dengan segenap hati kami. Kami percaya bahwa Engkau sanggup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Dengan iman katakan ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Katakan dengan iman burung di udara Tuhan pelihara, kami lebih Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya keluarga besar Presiden dan Worship Infinity, Tuhan selalu menolongku.
terus merajalela khususnya di Indonesia. Tapi saya mau katakan bahwa satu-satunya sumber pertolongan hidup saya dan hidup saudara cuma Tuhan. Kalau kita dengar berita, kita baca, kita nonton, berita itu hanya memberikan kecemasan, ketakutan, tidak ada kepastian. Kita terus mendengar kabar pengharapan, nanti akan ada vaksin, nanti akan ada begini begitu, tapi ternyata semua itu nggak bisa memberikan kepastian. Satu-satunya kepastian hanya Yesus. Dan hari ini saya mengajak setiap jemaat Tuhan, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, bahkan dengan kondisi apapun yang sedang saudara hadapi, Tuhan yang menuntut bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang sama yang menuntut saya dan saudara, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud atas Goliat, Tuhan yang sama yang memberikan kemenangan dalam kehidupan saya dan hidup saudara, Tuhan yang melindungi Daniel dalam gua singa, Tuhan yang sama yang melindungi saya dan hidup saudara. Hari ini pertanyaannya bukan di mana Tuhan, atau pertanyaannya bukan bagaimana Tuhan menolong saya. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan Yesus kepada dua orang buta itu. Adakah engkau percaya kepada Hari ini katakan, Tuhan, aku percaya. Aku percaya engkau sanggup menyembuhkanku. Aku percaya engkau sanggup menolong hidupku. Aku percaya engkau sanggup memberkati. Aku percaya engkau sanggup mengangkat aku dari lumpur masalahku ini. Aku percaya Tuhan menggandeng tangan suamiku, tangan istriku, tangan anak-anakku menuju kepada kemenangan. Aku percaya engkau ada dalam hidup kami. Hamparan tangan kepada kamera. Siapapun yang sedang mengalami masa-masa suka, mereka yang sedang tertekan, mereka yang sedang bergumul dalam hidup mereka, mereka yang merintih dan menangis, hari ini beri pengharapan baru. Dan biarlah iman mereka diperbaharui. Mereka terus percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Katakan selai rambutku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kami percaya Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama-sama keluarga besar Praise and Worship. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selai Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku, dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Di tengah pandemi ini iman kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita satu berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pembelajaran iman ini menjadi sesuatu yang memperbarui hidup kami. Kami tidak mau menghambat mujizat terjadi hanya karena kemalasan dan kebodohan kami. Kami tidak mau Tuhan hanya berkhayal. Kami berbuat, kami bekerja, kami bertindak, kami melakukan sesuatu, dan kami percaya ada bagian kami dan ada bagian Tuhan.
Dan yang ketiga, Tuhan, kami tidak mau menyerah. Ampuni Tuhan. Mudah sekali hati kami berubah. Kami menjalani hidup dengan iman, menjalani karir, menjalani sakit penyakit, menjalani persoalan dengan iman. Tapi di tengah perjalanan kami mulai berkata, kayaknya susah, kayaknya mustahil, kayaknya nggak mungkin. Tapi hari ini Tuhan, kami mau pegang iman kami dengan sepenuh hati. Tuhan sanggup, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Maka doa dan angkat tangan kepada para jemaat Tuhan yang menyaksikan, baik yang menonton langsung secara streaming. Mereka melihat di hari-hari ke depan Tuhan bekerja di hati mereka. Bangkitkan kembali iman-iman mereka dalam rumah tangga mereka, dalam nafkah hidup pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Sebentar kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu berkati Tuhan. Kami percaya iman tanpa Yesus adalah sia-sia. Tapi janji-Mu berkata, jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, mintalah dan Tuhan akan menjadikannya terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kuasa yang kerja Roh Kudus di dalam nama Bapa dan Kudus bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Saya akan pimpin jemaat Tuhan yang tidak punya rosti atau tidak memiliki anggur. Saudara, dari Infinity kita menghimbau jemaat Tuhan dapat menggunakan potongan roti kecil atau potongan biskuit. Saudara bisa pakai cracker, saudara bisa juga mengganti anggur dengan sirup yang ada di rumah saudara. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kaulah tebus dosaku. Katakan kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu meliputi. Amin. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Katakan ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa bersama-sama kita mengangkat roti dan sekepala. Kita akan menerima, kita akan percaya. Kalau hari ini engkau sedang dalam keadaan sakit, engkau sedang dalam keadaan kekurangan, engkau sedang punya masalah, taruh iman bahwa ketika engkau memakan hosti ini, engkau akan menyatu dengan Yesus dan Yesus akan bekerja dalam hidup saudara. Tuhan akan menyatakan pertolongan yang ajaib. Siapkan hati bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami hidup kekal di kerajaan sorga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada hari kiamat menjadi warga kerajaan sorga. Kami berkumpul di bumi, pasti berkumpul di sorga dengan kuasa perjamuan kudus. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, membebaskan kami dari belenggu kutuk, dari setiap dosa, pelanggaran, kesalahan. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya, sehingga kami terima perkenanan Tuhan, perkenanan membawa mendatangkan mujizat, mendatangkan pertolongan, mendatangkan kuasa terjadi dalam hidup kami. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam tubuh Tuhan Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Bersama kita akan dalam istri dari kepala. Nanti ada bagian kita berdoa masing-masing, tapi khusus untuk hari ini kita doa buat keluarga kita. Kalau saudara punya pasangan, punya orang tua, punya anak, punya kakak, punya adik, punya kerabat, kita doa supaya Tuhan jauhkan keluarga kita dari pandemi ini. Tuhan bebaskan kita dari virus-virus. Kita doa dengan iman, taruh pengharapan sampai pandemi ini berakhir, keluarga kita dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Kalaupun ada keluarga yang sedang sakit, mereka yang terpapar, mereka yang dinyatakan positif, doa mereka tidak akan didatangi roh maut. Tuhan mendatangkan pertolongan seperti
Mereka yang mengoleskan darah Kristus di depan pintu mereka, roh maut tidak datang. Dan hari ini kita doa, keluarga kita dijaga lindungi. Kalaupun ada kerabat, keluarga, orang tua kita terpapar, kita doa sembuh, sehat, sempurna, bahkan diberikan umur panjang. Kita akan darahkan sendiri dari kepala, angkat dengan iman atau percaya. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, oleh tetes darah Yesus kami ditebus dari dosa, pelanggaran, kesalahan, dan masa laluku. Kami percaya hidupku diperbaharui, hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus, oleh tilu-tilunya, sakit penyakitku, kelemahan tubuh, penderitaan jasmani, hari ini sudah sembuh dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki diberkati sehat. Setiap organ-organ tubuhku sempurna sehat. Kami tahu iman percaya seumur hidup tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak sakit stroke. Karena di mana melangkah, di mana berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Segala vonis, setiap kelemahan tubuh hari ini sudah sembuh. Mari doa sama-sama. Doa untuk keluarga, doa supaya dijauhkan dari COVID, doa supaya virus itu tidak menjalar kepada saudara. Kalaupun ada yang sudah terpapar, doa roh maut tidak berkuasa atas keluarga kita. Keluarga kita diberikan kekuatan, kesembuhan, mujizat yang terdalam. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka khususnya yang sedang terpapar. Tuhan mau berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka iman pengharapan, pikiran mereka diganti menjadi pikiran yang positif, pikiran yang terus tertuju hanya kepada Yesus. Engkau sumber kesembuhan, engkau obat, engkau raja, engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan percaya, kami yakin Tuhan ada mujizat semua bagi mereka yang hari ini sedang isolasi mandiri, mereka yang sudah terkapar di wisma asli, mereka yang sedang terkapar di rumah sakit. Dalam nama Yesus, roh maut tidak dapat menjamah kami. Tuhan membawa kami di setiap sakit penyakit ini, bahkan keluarga kami, anak-anak, orang tua, pasangan kami, kakak adik kami, keluarga besar kami, dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Sampai pandemi berakhir, kami dijaga dengan sempurna dalam nama Yesus Tuhan menyertai. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di atas kayu salib, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk pengangguran dihancurkan. Hidup kami dibebaskan, artinya diangkat naik tidak turun, dijadikan kepala bukan ekor. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami jual, apa yang kami dagangkan, apa yang kami upayakan, Allah buat berhasil dalam hidupku. Hidupku diberkati 2021 10 kali ganda, 50, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami diberkati jadi kepala bukan ekor, diberi kemenangan bukan kekalahan. Hari ini segala penyakit, kelemahan tubuh dan penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kepada yang bertugas waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara terkasih, persatukan hati kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Yedi Tambayan. Tuhan, kami mau mempunyai iman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus iman-Mu terus semakin bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Pakai iman-Mu Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tutup bungkus Indonesia Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, kami akan menang Tuhan Yesus dari pandemi ini Tuhan, karena tangan-Mu Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Yedi Tambayan Tuhan Yesus beserta keluarga, anak-anak dan istrinya Tuhan. Kau urapi Tuhan Yesus Bapak Yedi Tambayan, berikan kesehatan
kesehatan yang sempurna Tuhan, dimanapun dia melangkah Tuhan dalam menyampaikan isi firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Bapak yang ditambah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau jaga istri dan anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus keluarganya oleh kuasa darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau Tuhan Yesus berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus dalam memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna untuk Bapak Jokowi Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar sakit COVID-19 Tuhan. Biru-biru-Mu Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah, mereka masing-masing berikan kekuatan Tuhan Yesus. Mereka bisa melewati Tuhan Yesus, mereka bisa melawan penyakitnya Bapak, sembuh sehat sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Praise and Worship Infinity dimanapun mereka berada yang menyaksikan ibadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Jamah hatinya Bapak, jamah hatinya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau berkati Tuhan, mereka tidak sia-sia Tuhan Yesus menyaksikan Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus. Ada urapan Tuhan turun atas mereka Tuhan, mereka yang berbeban berat Tuhan. Berikan mereka jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit biru-biru yang menyembuhkan Tuhan. Kau berkati perekonomiannya Tuhan Yesus. Jadi naik Tuhan, bukan sampai turun Tuhan Yesus. Berkati kebutuhannya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Tangan-Mu tidak pernah panjang menolong dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah benar mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kita akan kirim ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan dan seluruh. Mari sekali lagi dengan iman sama-sama. Dan angkat tanganmu tanda kau bergantung berserah berharap hanya kepada Tuhan. Karena Yesuslah
sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kesembuhan, sumber damai sejahtera, sumber jalan keluar dari setiap masalah saudara. Maka apapun kata berkat yang kau dengar pada kesempatan kali ini, terimalah dalam iman saudara. Karena percayalah seperti Yesus berkata, terjadilah sesuai dengan iman. Dengan kuasa otoritas daripada Allah apa berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu, diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian dalam masa depan saudara. Dia akan dibimbing naik dan tidak turun, dijadikan dengan kepala dan bukan ekor, diberikan kemenangan dan bukan kekalahan. Umat Tuhan yang terkasih, keluarga besar Praise and Worship Infinity, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan tetap yang belum menjemput setiap kita memulai setia, menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Setiap kita yang percaya diberkati, bersama-sama dengan iman kita katakan, amin. Haleluya. Ibadah sudah selesai. Kita akan kembali berjumpa dalam ibadah-ibadah lainnya bersama dengan kami dari Praise and Worship Infinity. Tuhan Yesus memberkati.